Halo Pisces, selamat datang di bacaan untuk Pisces pada saat bulan purnama di Capricorn tanggal 25 Juni tahun 2021. Periodenya bisa sekarang, bisa juga diambil ceritanya untuk waktu yang berbeda. Pisces, kalau secara astrologi di sini mengatakan bahwa pada saat ini Pisces akan mulai menatap masa depan dengan cara yang berbeda. Terutama karena memang Pisces menemukan bahwa kreativitas itu sekarang lebih banyak lagi kemungkinannya. Kalau dulu mungkin bekerja atau keterampilan itu hanya datang dari satu aspek, tapi ternyata bisa menggabungkan dengan aspek lain, sehingga ya kreativitas yang sedang dilakukan Pisces pada saat ini bisa booming, kira-kira seperti itu. Dan Pisces, menurut saya ini memang saat yang tepat buat Pisces untuk terus mengembangkan diri, terutama karena Jupiter sekarang berada di Pisces, ya berada di sekitar Pisces, kalaupun dia derajatnya masih agak jauh, tapi dia sudah mendekati dengan Pisces, sehingga menurut saya ini adalah waktu yang tepat. Jadi bisa dikatakan periode ini, tahun ini, untuk Pisces terus mengembangkan kapasitas pribadi. Dan kapasitas pribadi itu tidak harus semua yang sifatnya klasik atau umum ya. Kayak misalnya, oh orang umur sekian sudah punya ini dan itu. Enggak. Jadi justru keistimewaan Pisces adalah lebih fluid, lebih bisa mengakses kapanpun Pisces siap. Dan itu adalah kelebihan Pisces sebetulnya, walaupun kemudian nanti banyak lingkungan yang merasa bahwa keputusan Pisces itu tidak biasa. Tapi ketidakbiasaan itu adalah hal yang paling biasa untuk Pisces. If you want to know what I mean, adalah nggak apa-apa Pisces memang punya penggambaran diri yang beda dengan kebanyakan orang, tetapi justru kelebihan Pisces adalah bisa menunjukkan keunikan diri Pisces yang sesungguhnya. So, ini adalah saatnya memahami apa keunikan dirimu tersebut. Kalau dari tarot kita lihat di sini, Pisces sudah sebenarnya tidak lagi merasa puas dengan apa yang ada di masa lalu, termasuk hubungan-hubungan yang tadinya membuat Pisces merasa bahwa oh ini tujuan saya, oh ini hubungan yang indah seperti ini adalah tujuan akhir saya. Tapi itu udah kemarin. Sekarang berpikir sebenarnya apa sih yang ada di depan, apa sih yang membuat saya happy, cerita apa yang ingin saya kembangkan di depan. Tapi memang semuanya belum ada jawaban, tetapi hanya ada perasaan bahwa saat ini belum sesuai dengan apa yang saya bayangkan tentang diri saya, tetapi bagaimana ke depan itu belum tahu juga. It doesn't matter. Selama Pisces bisa merasa tenang dengan situasi tersebut, dan saya pikir orang yang paling mampu tenang dalam situasi yang tidak jelas itu adalah Pisces. Ya, karena justru barangkali situasi yang terbuka ini, open from all alternatives, itu adalah yang paling nyaman buat Pisces sebenarnya. Jadi masih bisa punya waktu untuk melihat kemungkinan lain. Jadi yang penting adalah merasa aman. Perubahan itu sudah dirasakan sejak lama, tapi memang ya itu tadi belum jelas ke depannya bagaimana. Tetapi sekarang sudah mulai berpikir tentang masa depan. Nah, masa lalu itu sepertinya Pisces itu sangat kokoh memegang pada satu prinsip yang kemudian sekarang sudah dirasakan bahwa nggak ada satu Pisces pun yang bisa kaku berada di satu prinsip untuk jangka waktu panjang. Bukan berarti Pisces tidak mau melakukan hal tersebut, tetapi memang universe seperti memberi kekuatan pada Pisces untuk terus berkembang. Jadi ketika orang sudah tumbuh dan berkembang, maka prinsip-prinsip yang tadinya membatasi itu tidak lagi bisa diberlakukan. Yang jelas apa sih yang membuat Pisces ingin bergerak ke masa depan adalah karena kebutuhan untuk material. Memang kenyataannya saat ini tidak memuaskan secara material, dan kedepannya karena the future-nya adalah the High Priestess, saya melihat ini sebenarnya adalah kesempatan buat Pisces kembali menemukan jati diri atau karir
atau masa depan yang sesuai dengan bakatnya Pisces, yang mengedepankan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pisces, lebih menjadi diri sendiri. Dan seberapapun maju mundurnya, Pisces yakin, karena dari pengalaman juga, ya setiap langkah kalau dikerjakan dengan sepenuh hati, biasanya tidak pernah tidak berhasil juga sih, selalu berhasil. Cuman memang prosesnya itu yang agak alot karena lama dalam membuat keputusan. Jadi dalam menentukan itu memang agak sukar, tetapi begitu sudah ditentukan, biasanya apapun yang diinginkan itu bisa dicapai. Atau bahkan buat beberapa Pisces tanpa mengupayakan pun gitu ya, without trying so hard, tiba-tiba udah sampai di situ. Dan itu juga saya melihat itu biasa di sana. Cuman memang karena begitu fleksibel, begitu terbuka, begitu banyak alternatifnya, maka orang lain tidak bisa sepenuhnya memahami Pisces. Mereka pikir Pisces itu tidak dalam kondisi optimal, padahal Pisces butuh waktu lebih lama untuk membuat pertimbangan, dan itu adalah karakternya Pisces. Tapi begitu jreng ada keputusan, ada keinginan untuk melakukan sesuatu, biasanya semua doable, kalau saya melihat begitu. Dan karena situasi di mana banyak orang mengharapkan sesuatu, punya ekspektasi tertentu terhadap Pisces, supaya Pisces begini begitu. Oh Pisces, kamu kayaknya kalau di sini hebat deh. Oh enggak, kalau gitu Pisces mendingan kamu melakukan ini aja. Itu kayak buat Pisces itu annoying banget gitu loh. Jadi biarin aja kali, aku kan nggak seperti kebanyakan orang. Kalau orang habis dari satu posisi ini lari ke posisi yang berikutnya, yang paling umum, common gitu ya, biasa. Saya nggak kepengen, saya nggak punya keinginan untuk mencapai sesuatu yang kebanyakan orang inginkan. So leave me alone gitu. Jadi yang diinginkan Pisces malah leave me alone. Biarkan aku sendiri memutuskan sendiri apa yang aku inginkan. Sungguh, aku nggak butuh pendapat kalian. Tapi tentu saja Pisces nggak akan mengatakan itu kepada orang lain secara langsung. Paling mengatakan iya, tapi bagaimanapun juga pada akhirnya yang paling menentukan keputusan, arah, pandangan dari Pisces adalah Pisces sendiri. Karena sebenarnya Pisces itu selalu berproses. Ya, tapi memang akhirnya karena butuh waktu lebih panjang, maka kalau saya melihat ada hal yang tertunda dalam hal pekerjaan atau kreativitas. Kalau menurut saya, biarkan, karena memang semesta juga sedang kayak tos lagi ke arah depan mana. Dan kalau memang Pisces butuh waktu lebih untuk berpikir lebih dalam lagi tentang keputusan, saya pikir itu haknya semua orang. Dan kalau Pisces berharap orang lain tidak terlalu mengurusi kepentingan Pisces, itu kayaknya agak impossible, but I think it's okay selama Pisces tidak atau Pisces paham bagaimana menarik garis antara pendapat orang, pendapat Pisces, karena biasanya yang paling sukar buat Pisces adalah tidak mencerap energinya orang lain dan memasukkan pendapat orang lain seolah-olah itu adalah pendapatnya Pisces juga. Tuh, 2, 3. Nah, kalau demikian terjadi, memang akhirnya yang rumit, yang complicated Piscesnya sendiri. Makanya Pisces yang harus belajar untuk bisa melihat apa sebenarnya yang menjadi kekhasannya Pisces. Iya, dan saya lihat sebenarnya Pisces yang di sini yang saya tarik energinya tuh sudah tahu mana yang keinginan sendiri, mana yang keinginan orang lain. Dan kalau misalnya sudah ditentukan, easy does it gitu, nggak ada yang sukar. Tapi memang pengambilan keputusannya yang butuh waktu lebih panjang. Control issue ini, iya, jadi takut orang lain akan mengajarkan Pisces untuk ke arah tertentu gitu. Capek banget dengerin orang ngarahin Pisces ke sini ke situ hanya karena Pisces bisa mengerjakannya, easy does it. Terus orang lain ingin mengambil kelebihan Pisces dengan memasukkan ide mereka, dan Pisces yang eksekusi karena Pisces akan bisa. Cuman kalau Pisces membantu, akibatnya adalah orang lain akan nyuruh-nyuruh Pisces, dan Pisces agak keganggu kalau orang lain itu nyuruh-nyuruh Pisces ini dan itu sebetulnya.
nggak suka juga gitu. Tapi kalau ada orang minta juga nggak tega bilang enggak. That's the problem ya. Makanya memang harus bisa punya kejelasan yang penting oleh diri sendiri tentang apa yang menjadi kebutuhan utama, sehingga orang lain tidak bisa menginjak-injak kebutuhanmu. Emerging light situasinya, iya, ini sepertinya memang arah panggilan ke depan itu bagaimana. Jadi tetap visi ke depan tuh saya mau ngapain itu kelihatan lagi. Challenge-nya better together. Ya, challenge-nya adalah orang lain berpikir kalau kerja sama lebih baik. Pisces berpikirnya leave me alone. Mendingan sendiri. Aku tuh kalau kerja bareng sama orang lain rasanya seperti kehilangan jati diri. Jadi setiap kali bareng sama orang itu seperti Pisces lupa akan tujuan utamanya Pisces secara pribadi dan berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan orang lain setiap kali dengan orang lain. Sehingga sekarang kalau bisa sekarang saya sendiri aja dulu, karena orang lain itu mengganggu apapun program yang sedang saya pikirkan ke masa depan yang saya inginkan. Guidance-nya adalah family. Jadi kalau menurut saya guidance ini menandakan kalau Pisces mengalami kebingungan, maka yang paling penting adalah diri sendiri dan dampaknya kepada keluarga. Nomor satu itu guidance. Fokuskan pada setiap kali confused, tarik diri, diam, jangan diteruskan. Karena buat Pisces yang paling penting adalah mendapatkan kejelasan tentang apa yang diinginkan. Walaupun proses itu kadang-kadang tidak diungkapkan keluar, tetapi proses internal yang selalu confused. Jadi saya mau ke sini apa ke sana. Yang penting buat Pisces sebelum melakukan satu hal, apalagi memenuhi permintaan orang, itu jelas dulu, oh di sini saya memang harus melakukan karena ya ada kewajiban ini dan lain sebagainya. Saya bisa bilang enggak kan? Bisa sebenarnya, tapi saya mau bilang enggak apa? Iya. Ya kayak gitu. Jadi setiap langkah itu memang buat Pisces perlu untuk mendapatkan konfirmasi dari diri sendiri supaya jelas, supaya tidak kehilangan jati diri di antara banyak keinginan orang lain. Very clear, mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya. Intinya adalah Pisces punya kebutuhan sendiri, punya gagasan khusus tentang bagaimana live your life sebagaimana diinginkan, tetapi sangat mudah terpengaruh dari oleh orang lain karena permintaan mereka, dan Pisces agak sukar mengatakan tidak. Nah, kalau itu tidak bertubrukan, maka sebenarnya kan nggak jadi masalah karena Pisces juga dengan senang hati membantu orang lain. Persoalan akan datang kalau misalnya permintaan orang lain itu tiba-tiba mendominasi waktu, pikiran, dan semua kesempatan yang dimiliki Pisces untuk melihat ke masa depan. Karena periode ini adalah periode di mana Pisces melihat ke masa depan. Tadi tempatnya bulan ada di Sagittarius atau di rumah ke-11. Maka memang ini saat yang tepat ketika Pisces kemudian menjadi lebih teliti, menyingkirkan mana yang bukan, dan mengambil mana yang iya hanya untuk Pisces. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.